Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Mawadah Rahmati, NIM 2003096015 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sintaksis. Ada beberapa tema yang sudah saya bagi. Yang pertama ada pengantar sintaksis, nanti akan menjelaskan tentang pengertian sintaksis itu sendiri. Yang kedua ada fungsi sintaksis, ketiga kategori sintaksis, dan yang terakhir ada peran sintaksis. Langsung saja pada slide berikutnya, pengantar sintaksis. Pengertian sintaksis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu san dan tatein, yang berarti mengatur bersama-sama. Kemudian sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat yang meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, kata dipandang dari sudut pandang sintaksis. Kata merupakan struktur internal sintaksis, walaupun konsep pembentukannya merupakan bagian dari cabang morfologi. Nah, sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai berikut. Di antaranya, kata sebagai pengisi fungsi sintaksis. Yang kedua, sebagai penanda kategori sintaksis. Yang ketiga, perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Kemudian pada slide berikutnya ada kata sebagai pengisi satuan sintaksis. Nah, di sini dibedakan menjadi dua. Ada kata penuh dan ada kata tugas. Kata penuh di sini dijelaskan bahwa kata penuh ialah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah satuan. Kemudian yang termasuk kata penuh di sini ada kategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Kemudian contohnya di sini ada masjid, maknanya tempat ibadah orang Islam. Kemudian ada rumah, tempat orang-orang beristirahat. Nah, tempat orang-orang berteduh. Nah, di sini kata masjid dan rumah ini contoh dari kata penuh. Kata tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus ada imbuhan kata lain. Kemudian ada kata tugas. Kata tugas ini merupakan kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam peraturan tidak bisa berdiri sendiri. Kata tugas ini diartikan sebagai kata yang harus ada imbuhan kata lain. Dia tidak berarti jika tidak diimbui oleh kata lain. Kemudian yang termasuk kata tugas di sini ada preposisi dan konjungsi. Contohnya dan. Contoh kata dan tidak punya makna leksikal, tetapi mempunyai tugas sintaksis untuk menggabungkan dua buah konstituen. Misal, jika dan ini hanya dikatakan dan, tidak memiliki arti. Tetapi jika menyebutkan kata anggur dan apel, maka anggur dan apel ini adalah kumpulan buah. Kemudian
ada Joni dan Andi begitu. Maka dan ini mempunyai arti. Kemudian kata sebagai pengisi satuan sintaksis. Kata yang termasuk ke dalam kata penuh mempunyai kebebasan yang mutlak atau hampir mutlak sehingga menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis itu sendiri. Sementara itu, kata tugas mempunyai kebebasan yang terbatas, selalu terikat dengan kata yang ada di belakangnya atau di depannya. Seperti tadi, kata tugas itu tidak bisa bermakna jika tidak ada kata di depan maupun di belakang. Kemudian, selalu terikat dengan kata yang ada di belakangnya atau di depannya untuk preposisi dan dengan kata-kata yang dirangkainya untuk konjungsi. Kemudian menjelaskan mengenai fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis ini merupakan tempat-tempat yang terdapat dalam struktur sintaksis yang di dalamnya terdapat kategori-kategori tertentu. Nah, di sini fungsi sintaksis meliputi subjek atau kalian biasanya menyebut dengan disingkat menjadi S. Subjek, SPOK. Subjek, predikat, objek. Ini ada pelengkap. K-nya itu keterangan. Subjek S, predikat P, objek O, kemudian pelengkap dan keterangan K. Kemudian menjelaskan mengenai subjek dan predikat. Subjek adalah bagian yang diterangkan oleh predikat. Kemudian merupakan bagian-bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Nah, misal ada bagian yang subjek ini adalah bagian yang diterangkan predikat. Itu yang bagaimana? Nah, di sini misal ada kata Dini sedang duduk, misal. Nah, di sini kan subjek adalah bagian yang diterangkan oleh predikat. Predikatnya itu duduk, sedang duduk. Pekerjaannya sedang duduk. Nah, siapa yang sedang duduk? Subjek. Subjeknya itu tadi Dini. Kemudian dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Biasanya berupa frasa nomina atau frasa pengganti nomina. Jika diubah menjadi kalimat tanya, subjek tidak dapat diberi partikel kah, sedangkan predikat bisa. Nah, perhatikan contoh di bawah, ada mereka sedang bermain. Ini adalah subjeknya mereka, sedang bermainnya adalah predikat. Sedangkan jika predikat ini bisa diimbui dengan imbuhan kah, menjadi sedang bermainkah mereka, diberi tanda tanya. Kemudian ada penjelasan mengenai predikat. Predikat adalah bagian dari kalimat yang menerangkan subjek. Nah, tadi misal Dini sedang duduk. Nah, di sini subjeknya tadi Dini, predikatnya tadi sedang duduk. Sedang duduk merupakan pekerjaan ya. Terus kemudian predikat adalah kalimat yang menerangkan subjek. Nah, subjeknya tadi Dini, predikatnya itu tadi sedang duduk. Kemudian dapat ditentukan dengan pertanyaan yang tersebut sedang apa, berapa, di mana, dan lain-lain.
Biasanya berupa frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan preposisi. Kemudian penjelasan mengenai objek dan pelengkap. Pengertiannya dulu, objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah klausa, kemudian ditentukan oleh ketransitifan predikatnya. Lalu biasanya berupa frasa nomina atau frasa pengganti nomina. Dibedakan menjadi dua, yaitu objek efektif dan afektif. Objek afektif ini ada perbedaan. Objek afektif ini bukan merupakan hasil perbuatan predikatnya, sedangkan efektif itu merupakan hasil perbuatan predikat. Contohnya di sini ada saya membaca komik. Nah, di sini kan dia sedang melakukan kegiatan, bukan menghasilkan. Kemudian efektif, objek efektif, objek yang menjadi hasil perbuatan predikat. Contohnya di sini ada ia menulis buku. Nah, menulis buku ini dia menghasilkan sesuatu, yaitu tulisan. Kemudian ada pelengkap. Pelengkap di sini adalah bagian predikat verbal yang menjadikan predikat tersebut menjadi lengkap. Kedudukannya sih mirip objek. Bedanya, keberadaan pelengkap tidak ditentukan oleh ketransitifan predikatnya, tetapi faktor keharusan untuk melengkapi predikat. Biasanya berupa frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi, dan pengganti nomina. Cara membedakan objek dan pelengkap. Nah, di sini ada cara membedakannya. Cara membedakan objek dan pelengkap. Yang pertama, objek selalu berada setelah predikat transif dan dwitransif. Pelengkap berada di belakang objek pada kalimat dwitransif atau di belakang predikat intransif. Kemudian cara pembeda yang kedua, objek dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak bisa. Selanjutnya, pada slide selanjutnya ada objek dan pelengkap contohnya. Contohnya dalam kalimat transif yang membutuhkan objek. Contohnya di sini dia menjual es kelapa muda. Dia sebagai subjek, menjual sebagai predikat, kemudian es kelapa muda sebagai objeknya. Dalam kalimat semi transitif atau bisa saja butuh objek ataupun tidak. Dia minum. Nah, dia minum ini dia subjek, minum sebagai predikat. Minum predikat itu kata kerja atau perbuatan ya. Kemudian dia minum es kelapa muda. Dia itu subjek, minum itu predikat, es kelapa muda itu objeknya. Kemudian es kelapa muda diminum dia. Nah, di sini tetap sama susunannya, subjek dulu, predikat, kemudian objek, tetapi susunan katanya diubah dan diimbuhi dengan imbuhan di. Menjadi es kelapa muda diminum dia. Kemudian dalam kalimat intransitif ada 3 di sini, tidak lengkap, semi lengkap, dan yang lengkap. Contoh yang tidak lengkapnya hanya ada subjek dan predikat. Dia mandi. Dia subjek, mandi predikat. Kemudian ada semi yang lengkap, semi lengkap. Dia berjualan. Dia berjualan itu dia sebagai subjek, berjualan sebagai predikat. Kemudian dia berjualan es kelapa muda. Di sini ada imbuhan penjelas pelengkap, pelengkap. Ada imbuhan pelengkap. Dia sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, es kelapa muda sebagai pelengkapnya. Nah, di sini kenapa dikatakan semi lengkap?
bisa saja dia ada pelengkapnya atau tidak, tetapi tetap benar. Ini disebut dengan, sudah bisa disebut kata. Kemudian yang lengkap begini, organisasi itu berlandaskan asas gotong royongan. Organisasi itu disebut subjek, berlandaskan disebut predikat, asas kegotong royongan disebut pelengkap. Kemudian di sini ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkapnya. Kemudian sering disebut inti luar klausa karena sifatnya yang fleksibel, bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir klausa. Biasanya berupa frasa nomina, preposisi, atau konjungsi. Letak keterangan bisa dipindah-pindah kecuali di antara predikat, objek, atau predikat dan keterangan. Misal, subjek, predikat, objek. Ibu menyapu halaman sore tadi. Ibu menyapu halaman sore tadi. Misal sore tadinya diletakkan di antara predikat dan objek. Subjeknya ibu, predikatnya menyapu, objeknya halaman. Kemudian keterangannya tadi ada sore tadi. Sore tadi merupakan keterangan waktu. Sore tadi diletakkan di antara predikat dan objek. Halaman sore tadi disapu sore tadi halaman. Nah, di sini tidak dapat susunan katanya sudah benar, cuman jika kata tersebut tidak memiliki arti kata. Kemudian arti kalimat, Kemudian contoh selanjutnya, dulu dia menjual es kelapa muda. Nah, di sini menjadi dia dulu menjual es kelapa muda. Nah, ada jenis-jenis keterangan. Keterangan tempat, contohnya aku ingin tidur di kamarnya. Nah, kamarnya ini merupakan tempat. Kemudian aku ingin berenang di kolam renang. Nah, kolam renang ini merupakan keterangan tempat. Kemudian apalagi, aku ingin jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, kebun binatang ini merupakan keterangan tempat. Kemudian keterangan waktu, Bapak pergi ke Jakarta kemarin. Ibu menyapu halaman sore tadi. Saya minum jus jambu tadi pagi, misal. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Kemudian ada keterangan syarat. Contohnya, kami akan datang jika diundang. Jika diundang ini merupakan keterangan syarat. Mereka akan datang apabila diundang. Nah, kemudian ada keterangan tujuan. Contohnya, Ariel mandi agar sehat. Kemudian contoh lagi ada Irfan makan agar supaya gemuk. Terus ada lagi contoh Linda minum obat agar supaya sembuh. Nah, kemudian ada keterangan alat. Contohnya, ia menulis dengan pensil. Ibu menggunting kuku dengan apalagi contohnya,
Ibu memotong sayur dengan pisau. Nah, kemudian ada keterangan pembatas. Contohnya, ia menangis hingga menjelang subuh. Kemudian dia bergadang hingga larut malam. Nah, kemudian ada keterangan pengecualian. Selain Tuti, semua siswa boleh pulang, kecuali bisa diganti dengan selain, kecuali. Nah, di situ ada keterangan pengecualian. Kemudian ada keterangan sebab. Contohnya, dia tidak hadir karena tidak diundang. Nah, sebabnya ini apa? Dia melakukan sesuatu. Nah, sebabnya apa? Karena tidak diundang. Kemudian ada Taufik tidak berangkat sekolah karena sakit. Nah, di sini ada sebabnya. Kemudian ada keterangan perlawanan. Contohnya di sini, meskipun dilarang, ia tetap membeli buku itu. Nah, di sini ada unsur perlawanannya. Nah, kenapa? Karena di sini sudah dilarang, tetapi dia tetap melakukan. Meskipun tidak diizinkan, dia tetap pergi ikut wisata, misal begitu. Kemudian ada keterangan kualitas. Contohnya di sini, ia membeli buku banyak sekali. Nah, kemudian terakhir ada keterangan modalitas. Contohnya, barangkali dia tidak datang. Nah, di sini selanjutnya ada kategori sintaksis. Pengertiannya merupakan jenis atau kelas kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis berkenaan dengan kelas kata seperti yang telah dipelajari pada bab morfologi. Contohnya di sini, dia membawa buku. Dia fungsinya sebagai subjek. Kategorinya sebagai klausa pronomina. Kemudian membawa sebagai fungsinya sebagai predikat. Kategorinya sebagai verba. Kemudian buku, fungsinya sebagai objek. Kategorinya sebagai klausa nomina. Kemudian ada Joni dan Andi, fungsinya sebagai subjek. Kemudian kategorinya sebagai frasa nomina. Kemudian akan berangkat. Joni dan Andi akan berangkat ke Bandung. Akan berangkat fungsinya sebagai predikat. Kemudian kategorinya frasa verba. Ke Bandung sebagai keterangan, kategorinya sebagai frasa nomina. Di sini ada peran sintaksis. Pada dasarnya ialah makna yang terkandung pada setiap pengisi fungsi sintaksis dalam hubungan dengan fungsi lainnya, atau hubungan pengisi fungsi sintaksis yang satu dengan yang lainnya. Contoh di sini ada dia membawa buku. Fungsi dia sebagai subjek, kategorinya sebagai klausa pronomina. Lalu dia ini sebagai perannya sebagai pelaku. Kemudian ada membawa sebagai predikat, kategorinya sebagai verba. Kemudian perannya sebagai tindakan atau perbuatan. Kemudian di sini ada buku, fungsinya sebagai objek, kategorinya sebagai klausa nomina, perannya sebagai sasaran atau tujuan atau sesuatu yang bersangkutannya. Kemudian ada contoh kedua, Joni dan Andi akan berangkat ke Bandung. Joni dan Andi ini merupakan nama benda atau subjek. Kemudian kategori frasa nomina. Kemudian mereka sebagai pelaku. Akan berangkat, fungsinya sebagai predikat.
kategorinya frasa verba, kemudian perannya yaitu tindakan. Kemudian ada ke Bandung, fungsinya sebagai keterangan. Kemudian kategorinya sebagai frasa nomina, kemudian perannya itu sebagai tujuan. Kemudian ada peran sintaksis. Peran yang dimiliki predikat ini meliputi ada tindakan, pekerjaan, proses, kejadian, keadaan, pemilikan, dan kuantitas. Kemudian ada peran yang dimiliki subjek dan objek. Di sini meliputi sebagai pelaku, sebagai sasaran, hasil, pengguna, sumber, ukuran, dan sebagainya. Kemudian ada peran yang dimiliki keterangan. Nah, keterangan ini memiliki peran diantaranya sebagai alat, sebagai tempat, waktu, penyerta, asal, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat ditanyakan apabila kurang paham. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.